Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran IPA SD kelas 5 ya. Tema 5 subtema 1 pembelajaran 1. Baik, Belum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita langkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya kita presensi terlebih dahulu ya anak-anak ya. Pak panggil satu persatu. Mas Adam Samawi. Ya, hadir, Pak. Mas Adit. Mas Ridwan Ashari. hadir, Pak. Mungkin Mas Adit tadi terganggu sinyalnya ya. Baik, sebelum melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, untuk menambah jiwa nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Baik ya, kita mulai 1, 2, 3. Satu Nusa, Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air Pancasila untuk Selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercipta, bangsa dan bahasa kita bela bersama. Gimana anak-anak? Tambah semangat kan? ya, Pak. Ya, Pak. Baik. Selanjutnya, Bapak akan membacakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, kompetensi dasar 3.5, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Indikator pencapaian kompetensinya 3.5.1, menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Yang kedua, kompetensi dasarnya 4.5, yaitu membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Selanjutnya, Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu 1. Melalui kegiatan membuat tabel, peserta didik dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Yang kedua, melalui kegiatan membuat tabel, peserta didik dapat membuat teks non-fiksi yang terdiri dari 3 paragraf tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Selanjutnya kita baca teks bacaan yang pertama. Ekosistem.
Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri dari komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau benda mati. Komponen biotik di sebuah lingkungan meliputi tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan komponen abiotik di sebuah lingkungan meliputi cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian yang penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Komponen biotik dan komponen abiotik di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda mati tersebut dinamakan ekosistem. Jadi ekosistem terdiri atas individu, populasi, dan komunitas ya anak-anak. Iya, Pak. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misal, seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Teks bacaan yang kedua. Ada yang mau membantu Bapak membacakan? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Ridwan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan yang menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang pohon bambu. Yang menyukai batang tanaman dan padi dan jagung. Sedangkan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa juga bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Beberapa hewan. Oh ya, lanjutkan Mas Ridwan. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini
menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak dan cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing, ular, dan elang. Baik, terima kasih ya Mas Iban ya. Ini adalah contoh gambar dari hewan herbivora, karnivora, omnivora, dan insektivora. Ada contoh-contohnya di situ ya gambarnya anak-anak ya. Jadi sudah bisa membedakan hewan tersebut mau memakan apa, seperti herbivora yaitu memakan tumbuh-tumbuhan, karnivora makan daging-dagingan, omnivora pemakan segala, dan insektivora pemakan serangga. Baik, selanjutnya kita lanjut ke lembar kerja peserta didik. Nanti anak-anak silakan mengisi nama dan nomor absen anak-anak ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Nanti setelah Zoom meeting ini jawabannya Anda kirim lewat WA grup saja. Lembar kerja peserta didik yang kedua sama seperti yang pertama tadi ya. Soalnya nanti dikerjakan, nanti dikirim lewat WA grup. Nggak terasa ya anak-anak ya, sudah di ujung pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum menutup, kita menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu. Baik, sekian terlebih dahulu ya anak-anak ya. Sudah menyanyikan lagu daerah Suwe Ora Jamu sebagai penutup pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya sebelum pembelajaran Bapak tutup, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya, supaya tadi bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih dan tetap semangat dan jaga kesehatan ya anak-anak ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya.